Oke, oke. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di Ngaca Community. Seorang ibu muda ya, wanita karir yang juga sebagai seorang ibu muda yang anak satu ya, kayak tentang Mbak Tami. Nanti mungkin selanjutnya biar Mbak Tami sendiri yang akan bercerita. Perkenalan sedikit, Mbak Tami ini of Talent Acquisition. Mungkin teman-teman yang di sini yang belum familiar apa tuh? Oke, di sini kita akan banyak bercerita nih tentang ke HRD-an, mengupas tuntas apa sih sebenarnya yang dicari, mulai dari dia CV-nya dilihat sampai dia proses interview, apa sih yang dilihat seorang HRD. Nah, kemudian nanti kita juga akan mengupas sedikit trik sama tips lah dari Mbak Tami ini, pengalaman Mbak Tami, apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan seorang kandidat supaya dia itu pertama ya, dipanggil dulu deh, apa yang bikin kita gampang, CV kita gampang dilirik gitu. Yang kedua, setelah dilirik kan ada proses pemanggilan, apa sih yang tipsnya sehingga dalam proses seleksi diterima, seperti itu. Oke, kita akan kurang lebih setengah jam, 40 menit ke depan, kita akan ngobrol bareng, ngobrol santai aja di podcast kali ini bersama Ngaca Community. Oke, ini podcast pertama dari Ngaca Community, bidang tamunya Mbak Tami. Sebelumnya ada webinar di Ngaca Community, bahas tentang karir dan gaji, dan bahas tentang dunia pekerja sambil usaha. Dan ada juga segmen tentang namanya CTT, Simple Tips and Tricks di Ngaca Community. Nanti nextnya kita akan buat juga dengan gerbek UMKM ya. Jadi teman-teman yang ada buka UMKM apapun itu, nanti saya akan datangin ke tempat itu, kita akan ngobrol banyak dengan para UMKM, bagaimana sih memulai bisnis di tengah masa pandemi seperti ini. Oke, langsung saja Mbak Tami. Apa kabar Mbak Tami? Halo, saya sehat, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang mendengar ini juga dalam keadaan sehat ya, gitu. Ya, amin. Mas Kamal, aku perlu clarify mungkin. Jadi, gimana? Memang mungkin teman-teman yang mungkin yang dengar ini ada yang kenal saya secara personal, ada yang enggak. Mungkin perkenalan sedikit tentang perusahaan saya, perusahaan tempat saya bekerja, Amarta Micro Fintech, tepatnya perusahaan ini adalah perusahaan peer-to-peer lending, artinya kita adalah platform financial technology yang menyediakan memang platform yang menjadi bridge atau jembatan antara pengusaha, pelaku usaha UMKM dengan investor-investor kita. Dan ya kita ada di tengahnya sebagai bridging antara tersebut atau platformnya gitu. Nah, saat ini memang dulu kira-kira sekitaran setahun yang lalu, karena saya di Amarta udah sekitaran beberapa bulan ini, saya memang fokusnya di talent acquisitions gitu. Tapi kalau misalkan saat ini saya fokusnya di people partnering namanya. Jadi kalau people partnering buat beberapa company namanya itu adalah HR business partner. Kalau misalkan di beberapa fintech atau di beberapa platform itu namanya people partner. Jadi saya udah di people partner sekitaran 9 bulanan, dan saat ini memang saya banyak bergerak untuk bridging atau menjembatani hal-hal yang berhubungan dengan bisnis atau kebijakan bisnis atau apapun tentang bisnis into HR
uh, communications atau ya kurang lebih seperti itu. Tapi memang kalau misalkan kita ngomongin berawal karir saya berawalnya memang dari talent acquisitions gitu. Atau mungkin orang banyaknya taunya rekrutmen kali ya Mas Kamal. Tapi talent acquisition dan rekrutmen itu teman-teman dua hal yang berbeda gitu. Tapi memang saat ini secara fungsi memang itu talent acquisitions. Saya awalnya di talent acquisition di salah satu farmasi company, terus saya pindah ke Home Credit Indonesia bareng sama Mas Kamal. Terus, nah di situ banyak karir progressions yang saya jalani. Setelah itu saya pindah ke Amarta untuk stepping. Awalnya memang talent acquisitions, cuman setahun belakangan tuh di challenge untuk ambil posisi sebagai tim people partnernya Amarta Micro Fintech. Jadi long short story kurang lebih dari karir seperti itu, gitu. Terus apalagi ya? Oh oke. Soal tadi awalnya proses hiring atau proses rekrutmen atau proses talent acquisitions. Mungkin sebelum menjelaskan itu atau sebelum share perspektif HR-nya atau perspektif TA-nya, mungkin sedikit ngejelasin dulu kali ya. Ini mungkin mengenai perbedaan antara rekrutmen dan talent acquisition. Jadi kalau rekrutmen itu memang proses end-to-end mencari orang sampai dengan menempatkan orang. Kalau talent acquisitions itu bukan hanya nyari orangnya, tapi gimana memastikan bahwa proses bisnis itu dengan menempatkan orang ini tuh bisa lebih berguna gitu. Jadi lebih analitik biasanya kalau talent acquisitions itu rather than recruitment gitu. Jadi memang makanya banyak sekali perusahaan yang menamakan adalah talent acquisitions karena somehow in practically kalau talent acquisition itu akan mengawal kandidatnya yang sudah menjadi karyawan sampai dengan probation level. Bahkan mungkin kalau secara KPI, biasanya KPI probation orang ini juga akan bergantung sama talent acquisitions-nya gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah perbedaannya. Nah, kalau kita ngomong soal mencari kandidat kali ya, Mas Kamal. Mencari kandidat itu susah-susah gampang sih. Dan tergantung culture-nya masing-masing company dan bisnis company. Jadi bisnis company, culture company itu kan beda-beda. Dan apa yang dilihat dari satu orang juga akan berbeda-beda. Mungkin based on pengalaman kali ya. Kalau di dua tempat terakhir saya bekerja, bidangnya kan financial ya. Financial itu macam-macam. Ada yang banking, terus ada yang lembaga keuangan. Nah, tempat dua terakhir saya bekerja saat ini di Amarta dan sebelumnya di Home Credit Indonesia itu memang masuknya kan lembaga keuangan ya, dan lembaga keuangan non banking, kasarnya seperti itu. Jadi biasanya di kita itu dibagi dua, ada yang hiring untuk mesnya dan ada hiring untuk non mesnya, atau biasanya disebut ada yang disebut hiring untuk tim di lapangan atau tim field, ada yang hiring untuk tim corporate atau yang di kantornya, istilahnya seperti itu. Nah biasanya, kalau kita ngomong mungkin dua dulu. Ngomong kemampuan rekrutmennya atau kemampuan talent acquisitions-nya sama ngobrol tentang orang yang dicarinya kurang lebih seperti apa. Biasanya kalau misalkan mass talent acquisitions atau field acquisitions atau teman-teman yang dicari untuk supporting tim di lapangan atau supporting dalam bentuk massal atau dalam bentuk banyak, itu biasanya proses hiring-nya pun dalam bentuk banyak gitu. Biasanya posisinya apa sih? Biasanya posisinya untuk sales, biasanya posisinya untuk telemarketing, biasa posisinya untuk teman-teman collections. Intinya orang-orang yang dibutuhkan dalam perusahaan, karyawan yang dibutuhkan dalam perusahaan tapi dalam bentuk banyak. Dan biasanya ini adalah posisi-posisi bisnis, posisi-posisi core bisnis atau posisi-posisi inti dalam bisnis. Misalkan kalau di
lembaga keuangan kayak salesnya, collectionnya, yang generate istilahnya yang generate money-nya lah, yang generate uangnya. Sedangkan kalau untuk corporate-nya biasanya fungsi-fungsi spesialis. Nah, fungsi-fungsi spesialis ini adalah orang-orang yang biasanya mendukung kegiatan operasional di perusahaan. Jadi dua hal itu adalah berbeda. Recruiter-nya atau talent acquisitions-nya itu pasti punya dua skill yang berbeda juga gitu. Jadi ya skill-nya kalau misalkan yang mass talent acquisitions itu pasti adalah orang-orang yang pasti orang-orang yang apalagi namanya harus kuat di proses sourcing, harus kuat di proses networking dan sebagainya. Kalau misalkan yang apalagi namanya yang corporate, dia harus mampu untuk bisa menghandle banyak posisi dengan berbagai macam spesialis gitu. Nah itu kurang lebih ya perbedaan secara signifikannya. Untuk orang yang kita cari misalkan, atau untuk yang melamar di posisi-posisi mes ataupun di posisi-posisi yang spesialis, juga punya triknya yang berbeda sebenarnya kalau aku lihat. Kalau misalkan mungkin aku bagi term ya, cara pembuatan CV, cara proses interviewnya, bentukan proses interviewnya seperti apa, sampai dengan proses offeringnya seperti apa. Kalau misalkan mes positions yang kita cari, misalkan sales, misalkan sebatas sales, terus apalagi namanya collections ataupun telemarketing, ataupun misalkan apa sih operator-operator telepon seperti itu, biasanya kita bentukannya CV-nya itu kita nggak cari yang spesifik sebenarnya, karena kita biasanya carinya orang-orang yang mungkin punya pengalaman, tapi bisa jadi kita open untuk fresh graduate, orang-orang yang baru mencari pekerjaan. Karena biasanya setelah proses itu berlangsung, maksud saya proses interview hiring-nya berlangsung, setelah tanda tangan kontrak, biasanya untuk posisi mes seperti ini, mereka akan dimasukkan di kelas training. Jadi di kelas training itu mereka akan dipelajarin tentang sistem, pelajarin tentang technical skill-nya lah, atau skill secara teknisnya seperti apa untuk menjadi misalkan sales, untuk menjadi kolektor dan sebagainya gitu. Nah, makanya kalau untuk apalagi namanya untuk mungkin teman-teman yang mendengar ini yang baru mau bekerja, terus kira-kira tertarik dalam bidang pelayanan atau bidang perbankan atau frontliner, ketemu orang bertatap muka gitu, atau misalkan tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan yang dalam bentuk massal gitu, itu sebenarnya buat CV-nya sih sebenarnya nggak perlu terlalu panjang, make it short and sharp, lebih pendek aja, dan detail, nggak detail sih, tapi maksud saya short and sharp itu sedikit aja tapi menjelaskan gitu. Sebenarnya ketertarikannya apa, kenapa apalagi mau melamar di perusahaan tersebut gitu. Apa yang membuat tertarik akan posisi itu, apalagi teman-teman yang fresh graduates mungkin karena belum punya pengalaman ya gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, kalau orang yang spesialis, CV-nya malah harus lebih detail aku rasa. Plus kalau butuh technical skill yang lebih rumit. Maksud saya contohnya misalkan saat ini kan banyak banget ya, kita tuh cari posisi-posisi, apalagi di perusahaan saya sekarang, itu banyak banget cari posisi-posisi tech engineer. Nah, tech engineer itu tuh punya berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, di CV-nya itu tuh harus betul-betul jelas. Misalkan saya mau melamar untuk front end atau back end engineer misalkan. Nah, front end back end engineer itu kan punya bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, itu harus benar-benar bisa dijelaskan di dalam CV bahwa dia tuh memahami program bahasa apa gitu. Nah, itu karena kita akan lihat technical skill-nya. Karena memang kan spesialis kan Mas Kamal. Nah, berbeda lagi misalkan posisi apa lagi ya? Pokoknya posisi-posisi yang spesialis itu harus tepat sasaran ketika membahas technical skill yang mereka kuasain apa, karena itu spesialis, karena yang dicari pasti orang yang sudah memahami itu gitu. Perusahaan tuh nggak cari orang yang bisa diajari dari awal dan sebagainya gitu. Beda dengan mes yang tadi sebelumnya aku jelasin.
Itu satu. Terus yang kedua paling penting adalah itu pasti kita lihat experiences-nya atau pengalamannya mereka. Nah, pengalaman mereka tuh apa aja dan berhubungan nggak dengan yang dia applied gitu. Apalagi ya tadi contohnya kalau misalkan apalagi technical engineer gitu. Nggak mungkin kita kasih orang yang nggak punya orang yang punya pengalaman misalkan di risk misalkan, terus dia ngelamar di tech lah, itu pasti nggak nyambung gitu. Tapi ada sih beberapa yang cross functions tuh bisa aja gitu. Misalkan dulunya dia di HR, terus ngelamarnya di GA, nah itu kan masih berhubungan. Atau dulunya dia dulunya dia orang internal audit, terus melamar di operational risk, nah itu bisa-bisa aja gitu tuh, masih nyambung-nyambung aja gitu. Nah itu yang harus dimasukin. Minimal kalau biasanya banyak orang nanya, minimal berapa sih sebenarnya CV itu, berapa lembar sih CV itu? Kalau saya sih akan lebih comfort CV itu paling banyak 2 lembar cukup gitu. Nggak perlu tuh kasih masuk kayak misalkan apalagi yang ini ya, yang corporate ya atau spesialis, nggak perlu tuh masukin kayak sekolahnya di mana. Sekolahnya dari SD sampai SMP, SMA, itu tuh banyak banget yang kayak gitu. Nah, kalau saya tuh biasanya latest education saja, misalkan dia sekolah di mana, jurusannya apa, IPK-nya berapa, that's enough gitu. Terus kayak organizational experiences-nya apa, itu kayaknya nggak perlu sih kalau untuk yang spesialis ya. Mungkin kalau yang mass hiring bisa tuh masukin kayak dia organizational experience-nya apa, karena itu kan dia fresh graduate sih ya. Tapi kalau yang spesialis itu saya rasa kayak organizational itu nggak perlu. Jadi memang langsung kayak namanya siapa, nggak perlu kayak tanggal lahir boleh lah. Kayak detail apa ya, kayak umur. Karena umur tuh kayak buat saya tuh agak ini sih nggak perlu, karena lihat dari tanggal lahirnya aja tuh kita udah tahu oh umurnya sekian gitu. Itu like unnecessary information saja yang ada di CV gitu. Terus kayak golongan darah itu sering banyak banget saya lihat. Terus kayak apa ya, kayak ini kayak alamat dan sebagainya itu juga nggak terlalu perlu sih, karena nanti kita akan at the end of the moment kita akan kasih ketika misalkan dia udah jadi karyawan. Jadi kayak ada form karyawan gitu terakhirnya yang nanti akan mereka isi juga kan gitu. Maksudnya buat apa di CV kita tahu orang itu tinggal di mana saat ini gitu, kecuali posisi-posisi yang tadi saya bilang Mas Kamal, waktu kita hiring mes kan kita perlu tahu ya alamatnya di mana, supaya ketika mappingannya oh ini di drop ke ini drop ke ini. Nah kalau kontennya itu bisa, tapi kalau spesialis yang kerjanya di kantor, kita tuh nggak perlu tahu alamatnya di mana. Nah itu orang-orang tuh harus ngeliat itu. Dan experience itu harus dari kapan sih, misalkan dicari tahu experience orang ini. Nah kalau saya better if experience itu adalah 3 pekerjaan terakhir gitu. Karena kalau bukan 3 pekerjaan terakhir buat saya itu udah nggak relevan gitu, karena kayak skill itu kan makin sering diasah makin jadi gitu. Walau misalkan nih, maksud saya gini, kalau misalkan orang 3 pekerjaan terakhirnya bukan berhubungan dengan misalkan talent acquisitions, walaupun dia di awalnya berkarir sebagai talent acquisitions, misalkan belakangan dia berkarirnya jadi orang analytics misalkan, atau orang compensation and benefit, terus tiba-tiba dia melamar jadi talent acquisitions kembali gitu, padahal itu like 10 years ago gitu, 12 years ago, I don't think so it's relevant again gitu. Jadi sebenarnya better if kita masukkan di situ, di CV itu experience-nya, terus apa job description pekerjaannya, bukan job desk sih, tapi saya sih rather the job desk mungkin lebih bagus kayak activity list-nya dia tuh ngapain aja. Karena kan kita akan compare itu sama kalau dia punya achievements itu kan achievements yang diakui ya. Misalkan dia jadi best employee dan sebagainya, nah itu perlu dicantumin juga. Gitu, atau mungkin beberapa technical skills, kalau yang perlu technical skills itu dimasukin gitu. Ya tadi kalau saya cerita kayak tech engineers dan sebagainya. Nah, kurang lebih sih seperti itu kalau dalam membuat CV-nya gitu. Jadi jangan terlalu buat CV yang terlalu panjang, jangan juga buat kayak agak odd sih. Jadi kayak saya adalah pekerja keras dan sebagainya. Kayak saya sih ngerasa kayak you don't need to explain yourself to another one gitu, kalau bukan proses wawancara. Karena kalau CV yang perlu kita tahu
adalah technical skill, experiences, maksudnya pengalaman, terus achievements, terus kayak ya itu sih most of it yang diperlukan sih saya rasa itu kalau yang ada dalam CV. Bentukan CV yang bagus kayak gimana? Ya tergantung. Kalau lo misalkan orang mendaftar sebagai let's say social media writer misalkan, atau misalkan dia berhubungan sama content writer, kan di beberapa posisi kayak di company-ku sekarang banyak posisi-posisi yang berhubungan misalkan dengan social media, banyak posisi-posisi yang berhubungan sama production produk gitu. Nah, itu tuh baiknya mencantumkan kayak produknya mereka tuh yang kayak gimana, atau mungkin Instagram mereka tuh apa gitu, supaya kita bisa melihat portofolionya, karena itu yang paling penting. Nah, untuk posisi yang seperti itu. Tapi kalau misalkan posisi yang informal, ya sebenarnya yang sewajarnya aja sih sebenarnya. Kalau saya pribadi ya, saya nggak terlalu melihat tampilan CV-nya bentuknya kayak gimana, tapi isi CV-nya sih sebenarnya, khusus untuk posisi-posisi yang memang tidak berhubungan misalkan dengan portofolio gitu. Kita harus lihat misalkan portofolio sosial medianya kayak gimana ya. Kan sekarang banyak ya posisi-posisi yang berhubungan sosial media. Nah, kalau posisi yang begitu, biasanya kita akan lihat portofolionya kayak gimana gitu. Kalau apalagi ya, kurang lebih kayak gitu sih kalau CV. Oke. Kalau interview, gimana Mas? Gimana? Ya, mungkin gue terlalu cepat nggak? Enggak ya, hopefully ya. Oke, nanti sedikit cepat ya. nanti gue probing jadi sih sebenarnya. Itulah Tami ya kan, kalau dikasih ngomong sangat detail dan panjang lebar dijelaskan. Oke, jadi di sini mau diprobing sedikit ya Tam ya. Jadi sebelum kita masuk ke interview, ke wawancara, proses seleksi, di sini kita bahas masih yang tadi cukup gamblang jelasin tentang perbedaan di Amarta itu ada dua. Itu ya posisi yang mes, satu lagi yang corporate ya. Kalau yang mes sebenarnya bukanya banyak gitu ya, jadi tidak menutup kemungkinan segala macam usia, kemudian model seperti apa itu bisa diterima selagi dia berminat untuk posisi tersebut dan sesuai kualifikasi juga tentunya. Tapi karena posisinya dibutuhkan banyak, kesempatan diterima pun besar gitu. Nah, satu lagi yang corporate ini dia butuh skill-skill khusus dan dia biasanya penempatannya ya di office ya, di kantor, baik itu yang di cabang atau yang di kantor pusatnya seperti itu. Oke, di sini saya mau perjelas lagi nih Mbak Tami nih ya. Seru tadi sih yang mengenai spesialis gitu Mbak. Jadi spesialis ini kan kayaknya sekarang ya karena di masa pandemi ini banyak yang terkena PHK nih. Kalau lihat di LinkedIn tuh kayaknya banyak sekali sih mereka-mereka yang sampai saat ini mencari gitu kan, atau yang fresh graduate bingung kan mulainya seperti apa, mau seperti apa, karena posisi terus terang untuk jabatan-jabatan tertentu kayaknya agak jarang gitu kan. Ketika lihat di LinkedIn pun yang di-share posisinya posisi spesialis dulu gitu. Yang posisi-posisi secara general ya jarang gitu kan. Nah, sebenarnya skill apa sih Mbak Tami setelah di kondisi seperti ini, kemudian di dunia yang sudah mengharuskan orang tahu teknologi, apa yang harus dimiliki seorang kandidat, walaupun dia posisinya admin ya, mengamal sebagai admin atau talent acquisition, sebenarnya apa sih skill yang harus dipunya supaya menarik gitu kan, supaya talent acquisition atau recruiter itu berminat dengan si kandidat ini seperti itu Mbak. Dan itu kayaknya diperlukan untuk kondisi atau kondisi saat ini seperti itu Mbak. Itu aja sih Mbak. Halo. Oke, ini kalau kita ngomong technical agak-agak ini ya, agak-agak berat ya. Tapi yang aku highlight adalah sebenarnya gini Mas Kamal. Kalau aku coba ngasih sudut pandang yang berbeda mungkin ya. Jadi gini, kalau kita pakai kacamatanya adalah kacamata bisnis, situasi ini tuh sangat berat untuk siapapun yang menjalani bisnis. Mau bisnisnya dia yang nggak ke impact kan, misalkan kayak orang kesehatan dan sebagainya.
sebagainya, itu juga mereka punya challenge sendiri gitu. Sama dengan bisnis-bisnis yang berimpact, sama kayak finance kayak ini itu berimpact banget sebenarnya. Jadi PR-nya kalau misalkan kita ngomongin technical skill itu panjang sih, tergantung posisinya. Tapi kalau kata Mas Kamal tadi, seperti yang Mas Kamal mention soal misalkan administratif, misalkan interestnya ke admin, technical skill apa yang harus dipunya gitu di masa pandemik ini. Saya rasa kalau saya akan dijawabnya coba find technical skill yang lain di luar administrasi, atau find interest lain, temukan interest lain, ketertarikan yang lain selain berhubungan dengan administratif. Karena somehow di situasi yang sekarang, karena kan perusahaan company saya kebetulan financial technology ya, somehow setiap menit, setiap detik selalu ada progressions yang baru atau hal-hal yang baru yang berhubungan dengan teknologi gitu, yang nantinya sebenarnya menggerus kebutuhan orang akan people gitu. Jadi ini PR sih sebenarnya, PR buat semua orang, PR buat saya juga untuk menggerakkan semua orang bahwa ketika kita rasa kita nggak punya technical skill yang baik, atau kita nggak punya technical skill yang mumpuni atau lain daripada yang lain, kita tuh harus find out sebenarnya. Jadi jawabannya sih sebenarnya kita harus menemukan kayak interest kita apa, technical skill dari interest kita itu apa, dan find out. Karena banyak banget Mas Kamal sebenarnya sekarang tuh kayak learning series gratis ataupun berbayar yang sebenarnya kita bisa ningkatin skills kita gitu. Sama sih yang paling penting, kayak banyak banget kayak misalkan teman-teman kalau misalkan tahu Udemy itu dia bayarnya aku lupa berapa, tapi kalau kita bayar di situ itu banyak banget technical skill yang bisa kita ambil dari sana gitu. Nah, itu yang harus dipelajari dulu sebenarnya Mas Kamal. Karena kalau secara agak susah umum nih, gitu. Iya, kalau secara umum nih Mbak, kan kondisi ya? sekarang ini berkaca sama saya sendiri ya gitu. Jadi gini, jadi di kondisi kayak gini, saya ngelihatnya sih ini udah dunia teknologi yang udah ketat banget ya. Jadi semuanya tuh diharuskan harus punya technical skill seperti ini gitu. Yang saya lihat sih ya technical skillnya ya lebih ke teknologi gitu kan. Jadi memanfaatkan teknologi untuk segala macam kehidupan, karena di masa pandemi ini kan mau yang dulu katanya dunia pendidikan itu mau sampai hari kiamat pun akan aman-aman aja. Ternyata di masa pandemi ini mereka banyak yang berguguran karena kan nggak boleh tatap langsung kan, mengajar dengan langsung di face to face, harus dengan jarak jauh. Nah itu kan agak repot tuh, mereka kalau yang nggak siap ya gugur gitu seperti. Nah itu sebenarnya skillnya sama sih, menguasai teknologi, bagaimana membuat tetap jalan tapi dengan jarak jauh seperti itu. Nah dengan belajar konten kreator, kemudian desain seperti itu sepertinya itu dibutuhkan sih, dan itu gratisnya di YouTube. Kalau mau manfaatin sisi positifnya YouTube, itu banyak banget ilmu, dan itu kita bisa pause ketika kita melihat video, belajar sesuatu, kita masih belum ngerti, kita bisa ulang lagi. Tapi karena kalau kita ngikutin seminar, terkadang udah lewat gitu kan, ngantuk nyari minum atau ke toilet lupa gitu kan, terlewat gitu kan. Tapi kalau di YouTube semua ilmu ada, semua profesi, semua orang itu berlomba-lomba bikin konten di YouTube, dan itu mulai dari yang negatif aneh-aneh sampai yang tren pun ada semua. Jadi mau bikin masak lah, mau meningkatkan skill masak, mau meningkatkan skill bikin video, atau meningkatkan skill interview, semua ada di sana. Mau admin, accounting, Excel, apapun itu ada semua. Jadi sebenarnya itulah yang diperlukan. Tapi kalau di dunia kerja, saya kan udah lama nih Mbak Tami, sudah 2 tahun nggak masuk dunia kerja secara formal ya, gitu kan. Itu benar nggak seperti itu? Apakah di dunia kerja itu sudah berbeda dengan 2018 yang saya tinggalin Mbak Tami? Boleh Mbak Tami di-share?
Kalau aku bukan technical skill ya, mungkin soft skill yang paling harus diubah dari orang sebenarnya, lebih ke agility-nya mungkin ya Mas Kamal, bahwa, oke, hari ini kita bicaranya soal teknologi, mungkin 10 tahun yang ke depan kita bicaranya soal another things lagi, gitu. Dan kemampuan orang untuk mau terus, apa ya, mau terus terbuka akan hal baru, mau belajar hal baru itu yang agak susah sebenarnya. Karena somehow orang sekarang nih misalkan, oh gue pinternya di sini nih, oh ya udah gue geluti aja terus. Tapi kan sebenarnya ada pintu yang terbuka lagi gitu untuk kita pelajari. Makanya kalau ini mungkin share pribadi. Kalau aku pribadi setiap tahun aku harus punya goal, aku harus punya add another skills di luar HR. Tahun ini tuh aku belajar coding anyway karena somehow company-ku fintech, so I learn how to coding. So, tapi itu susah banget gitu. Apalagi aku agak tidak mahir matematika kan. Itu struggling. Tapi aku harus punya itu gitu. Karena bukan karena aku mau jadi engineers, no. Somehow nanti mungkin ke depannya ketika kita mau hire engineers, ketika kita ngobrol atau setidaknya lihat hasil tesnya, kita tahu bahwa oh orang ini sekilas nih codingnya nih orang salah gitu. Nah, maksud aku kemampuan atau kemauan dulu sih. Yang aku lihat adalah orang tuh nggak mau gitu loh. Banyak yang nggak mau mungkin belajar hal yang lebih atau belajar yang dari dia tahu sekarang gitu. Jadi maunya yang berhubungan atau misalkan saya orang HR, maunya yang berhubungan dengan HR aja terus. Padahal tuh kalau misalkan kita misalkan lirik yang paling dekat dengan kita yang hampir-hampir sama misalkan kayak internal audit misalkan atau pekerjaan apa itu tuh interestingnya banyak banget gitu. Atau yang sekarang kita ngomongin bau-bau teknologi tuh wah banyak banget sih yang bisa dipelajarin gitu kasarnya ya Mas. Jadi kalau aku rasa skill yang orang paling perluin yang dibutuhkan satu company sekarang, kalau kita ngomong technical skill itu sesuai kebutuhannya company masing-masing saat itu butuhnya apa. Tapi soft skill, aku rasa semua company itu akan prefer meng-hire orang yang punya agility yang bagus gitu. Orang yang mampu untuk bisa merubah gayanya tuh dengan kebutuhan perusahaan saat itu gitu. Banyak banget saat ini perusahaan tuh yang mentransformasi bisnisnya dia yang awalnya offline jadi online, yang awalnya online misalkan produknya cuman A B C D, jadi produknya banyak E F G H I J K gitu. Jadi banyak kayak gitu. Nah, itu tuh kemampuan agility orang tuh diuji di situ gitu. Gimana caranya misalkan mentransformasikan si HR yang offline jadi HR yang online. Si rekrutmen yang awalnya offline yang massal jadinya rekrutmen online massal. Itu kan something yang kalau technical skill yang doang yang kita punya, tapi kemauan kita untuk bersusah payah belajarin hal-hal yang baru tentang keonlinean ini, nah itu sulit juga sebenarnya. Jadi aku rasa sih sebenarnya in general ya orang tuh harus punya agility skills yang mumpuni sih untuk bisa survive di korporasi gitu. Korporasi manapun ya aku rasa gitu. Karena ya gitu tadi tahun ini sampai tahun-tahun ke depan tuh akan banyak banget perubahan yang kalau kita nggak mampu untuk catch up, kita juga sulit untuk survive gitu. Itu sih Mas Kamal. Oke, berarti bisa disimpulkan ya maksudnya kebutuhannya soft skill-nya yaitu tadi ya salah satunya kemampuan orang atau kemauan orang untuk mempelajari hal yang baru yang mungkin yang selama ini mungkin dia belum pelajari seperti itu. Itu yang dibutuhkan saat ini perusahaan ketika melihat kandidat seperti itu ya, karena tadi kondisi saat ini berubahnya cepat banget ya, apalagi ditambah pandemi itu lebih cepat lagi. Yang dulu mungkin setahun bisa 3 kali berubah, sekarang setiap bulan berubah, akan bahkan setiap minggu, karena tadi bisnisnya itu share, iya benar-benar. Ketika dijual ternyata wah nggak laku, kita berubah lagi seperti itu. Jadi kayak sekarang ini ya tadi jualan pun nggak bisa sama satu gitu. Misalnya saya sendiri ketika jualan, ketika usaha nggak bisa sama satu pintu aja gitu. Jadi apapun itu sekarang ya nikmatin. Jadi contohnya gini, saya kan ada si recruitment agency ya. Ketika ada klien yang minta tolong untuk kerjasama outsourcing, saya harus kerjasama dengan perusahaan outsourcing. Jadi ketika ada permintaan itu, saya nggak lepas
tetap dapat jatah walaupun nggak sebanyak ketika megang sendiri, tapi duit itu nggak lewat gitu loh, kayak gitu ya Tam ya mungkin ya. Iya iya benar Mas. Karena ya itu tadi sebenarnya kayak dan tapi yang paling penting juga ketika kita udah melakukan itu ya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sih Mas. Ya, Maksudnya betul. jangan nyerah gitu, jangan. Iya. Karena kadang-kadang orang tuh baru ngelakuin sekali 2 kali, udahlah inilah ya, gitu. Tapi yang Tami kerjain coba aja coding terus ya. gitu. Coding kan itu berat tuh kalau bukan anak yang suka Ya, sih. yang suka itu bahasa yang baru itu langsung nyerah loh, maksudnya nyobain gitu. Emang awalnya gini, ini cerita gue juga ya Tam ya. Jadi kayak belajar editing pertama kali karena terus terang kayak gini-gini belum pernah dilakuin gitu. Jadi baru beberapa bulan terakhir nyoba, ternyata seru gitu. Awalnya masih yang susah ya gini-gini, ternyata banyak lihat referensi, oh gini-gini bisa gitu, bisa aneh-aneh, bisa. Ternyata ya tadi ketika nyerah tadi, kondisi tadi sebenarnya itu yang diuji gitu kan ya. Kalau harus benar-benar gigih lah gitu untuk belajar tentang hal itu sih. Seperti itu ya Tam ya. Iya Mas. Oke, seru ya. Untuk para pendengar nih, kalau misalnya mau ada pertanyaan, silakan ditampung di komen aja ya, di kolom komentar. Ditulis aja pertanyaannya apa, nanti kalau ada waktu lagi Mbak Tami akan share lagi, saya undang lagi di podcast kita selanjutnya, kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti itu. Oke. Nah, ini seru ya, kalau bahas ini emang nggak bakal waktu cukup 1 jam juga sebenarnya sih kalau bahas tentang ini. Cuma tadi mungkin udah di-mention beberapa dari mulai pertama kali. Oh iya, satu lagi Mbak Tami, maaf. Kalau untuk teman-teman yang fresh graduate mungkin untuk saat ini masih ada yang bingung ketika melihat lowongan itu harusnya kemana sih ngelihatnya gitu. Mereka harus ketika mau tahu posisi mass position, mereka tuh harus apply di mana, media apa. Kemudian kalau untuk melihat spesialis, mereka harus kemana, terus melihat apa. Terus mau melihat seberapa besar perusahaannya, bagus atau enggaknya, itu kan kalau lagi apply kan masih ngeraba-raba ya, hanya ngelihat informasi dari website atau dari Google gitu kan, tapi belum tahu realnya bagus kan di perusahaannya. Bagaimana sih caranya ngelihat itu dari mulai yang tadi dulu ya, boleh? Sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya harus mau membaca ya, Mas Kamal. Itu yang agak sulit buat orang zaman orang sekarang gitu. Mungkin buat teman-teman yang mendengar juga, aduh baca aja udah bosan. Tapi itu PR kita sebagai talent acquisitions atau recruitment untuk bisa narik orang untuk membaca sebenarnya. Tapi orang pun harus mau membaca dengan baik dan teliti saat melihat vacancy job gitu atau iklan pekerjaan. Kalau mes itu pasti banyaknya di sosial media sih, Mas Kamal. Karena biasanya banyak orang-orang yang mungkin fresh graduates atau misalkan orang-orang yang masih 1 tahun bekerja itu tuh belum tahu tentang platform-platformnya gitu. Tapi kalau misalkan kalau yang spesialis itu pasti banyaknya mungkin di LinkedIn, terus di Jobstreet, biasanya terus di beberapa platform kayak yang happening sekarang tuh kayak Kaliber, Urban Hire, Techinesia biasanya buat tech itu. Techinesia tuh banyak banget orang di sana karena mereka juga punya acaranya kan somehow untuk tech gitu. Kayaknya kurang lebih kayak gitu sih kalau platform. Tapi kalau misalkan mes itu banyaknya kita di sosial media. Kadang Jobstreet juga pakai sih, tapi ya yang apply juga dikit ya. Tapi kalau secara platform kurang lebih yang tadi disebut. Kalau tadi yang kedua melihat ini perusahaannya bagus atau enggak, atau apalagi kan mungkin yang kalau perusahaan terkenal kayak Nestle atau Unilever mungkin udah terkenal ya, bank-bank udah terkenal. Tapi kalau yang mungkin amatan kan ada sebagian orang nggak tahu gitu kan, atau ada sebagian orang yang ya mungkin melihatnya wah ini nih gini, dia nggak mau seperti itu gimana ya Mbak Tami kiatnya? Mudahnya sih sebenarnya datang aja ke website company-nya, atau misalkan kan sekarang perusahaan juga banyak ya punya YouTube sendiri, punya Instagram company
gitu. Bisa di-search di situ. Kalau profesional bisa lihat di LinkedIn perusahaannya. Jadi bisa di-search dari situ sih. Oke. Singkat tapi cukup jelas ya. Mudah-mudahan dapat yang kita omongkan ini ada sedikit yang jadi tips and trick nanti ketika melamar pekerjaan. Nah, kalau untuk yang tadi kan untuk yang mencari kerja ya, ada nggak nih Mbak Tami untuk yang masih bekerja? Kan sering WFA ya, kadang-kadang kayak Mbak Tami sendiri 3 bulan WFA nih, itu kan bisa apalagi ngurus anak gitu kan, gue capek juga tuh gitu kan, anak rewel segala macam, terus sedangkan satu sisi harus fokus segala macam, dan ada masalah kadang-kadang di kantor kan, bikin kepala harus dibagi gitu kan, pikiran harus dibagi untuk ngasuh anak, untuk apalagi ada punya suami gitu kan, nyiapin apa segala macam buat keperluan suami dan pekerjaan. Nah itu salah satunya yang dihadapin banyak ibu rumah tangga plus jadi karyawan ketika WFH. Jadi bagaimana tips dan kiatnya Mbak Tami selama 3 bulan ini ketika menjalani WFH itu semua bisa terhandle lah gitu, teratasi. Gimana tips dari Mbak Tami? Kalau itu sih simple sih Mas. Itu soal manajemen waktu sih. It's exactly manajemen waktu. Waktu manage-nya harus benar gitu. Kalau saya sih kan misalkan saya diwajibkan untuk bekerja 8 jam sehari. Tapi saya diskusi sama atasan saya. Semisal, jam 12 sampai setengah 2 kayaknya saya nggak bisa, kalau di rumah tuh nggak bisa tuh Mbak jam 12 sampai jam 1 doang, kayaknya sampai jam 2 deh gitu. Misalnya karena apa? Karena misalkan saya harus tidurin anak saya harus masak buat makan siang gitu. Jadi kurang lebih saya nggak bisa tuh begitu. Tapi nanti saya selesainya mungkin sekitaran jam 7 atau jam 8 malam ya kerjanya gitu. Jadi satu manajemen waktu, dua komunikasi sama atasan gitu. Selama WFH komitmennya yang kita bisa mulai jam berapa? Karena kebetulan kalau saya sih karena di kantor saya juga flexible working hours sebenarnya Mas Kamal. Jadi nggak terlalu isu sebenarnya dengan jam waktu yang kaku. Tapi bagi orang yang punya jam waktu kaku, misalkan mentok jam 9 sampai jam 6. Kalau memang kalau misalkan harus ngurus anak dan sebagainya, kayaknya memang harus dikomunikasikan dengan atasannya bahwa jam krusial kita, misalkan kita tuh jam berapa aja, misalkan kalau apalagi yang mulai jam 8, misalkan jangan jam 8 deh, saya bisa baru kerjanya jam 9 misalkan. Karena jam 8 sampai 9 tuh nemenin anak work from home school from home gitu misalkan, karena baru masuk dan sebagainya. Nah, sebenarnya manajemen waktu sama komunikasi kita ke atasan sih gitu. Nah, so far sih kalau yang saya lakuin sih lebih banyak ke situ sih Mas Kamal. Jadi tapi tetap komit bahwa gue tetap kerja 8 jam sehari gitu. Karena again kalau misalkan di kayak posisi saya sih, saya punya bawahan, saya juga punya atasan. Nah, di bawahan saya harus kasih contoh tentang bagaimana manage waktu, tentang disiplin soal ngatur waktu, plus saya juga punya atasan saya juga mempertanggungjawabkan pekerjaan saya kan. Jadi lebih ke situ aja sih. Apalagi dulu kalau saya sih anak saya udah toddler ya gitu. Jadi cuma ditemanin makan siang aja gitu, sama tidurin siang gitu. Tapi kalau misalkan yang punya bayi, misalkan bayi atau yang lagi nyusuin itu kan ada waktu pumping. Anak yang sekolah ada waktu temenin anak sekolah gitu. Itu lebih ribet sih. Jadi memang harus masing-masing tuh bisa atur manage waktu sama ya dikomunikasikan waktunya yang digunakan saat bekerja mana, yang digunakan untuk keluarga tuh di mana, walaupun nanti campur-campur. Misalkan kayak tadi nih awal-awal podcastnya, anak saya datang terus pengen main, pengen ini, tapi ya begitu adanya. Ketika kita kerja dari rumah atau kayak dari rumah itu kita nggak bisa misahin tuh kapan waktu buat anak, kapan waktu buat kerja, itu tuh pasti nyampur. Tapi gimana komitmen kita untuk menyelesaikan pekerjaan, komitmen kita untuk membagi pekerjaan itu dan fokus sih. Jadi orang tuh agak sulit fokus sebenarnya Mas Kamal. Kayak fokus gue ngerja sekarang, tiba-tiba lihat iklan, misalkan iklan Shopee, iklan Tokopedia atau iklan apa di YouTube gitu. Jadinya nonton di YouTube. Ya itu mah sama aja. Jadi
fokus itu diperlukan sih gitu. Jadi supaya selesainya tuh on time gitu dan kita nggak punya utang dalam kerjaan kan gitu. Itu aja sih Mas Kam. Sebenarnya di kondisi seperti ini ya perusahaan dan atasan sebenarnya memaklumi atau asal ada komunikasi kan yang penting ya. Karena terus terang emang nggak bisa ketika kerja di rumah sama fokus di kantor itu beda. Ketika di rumah ya kita nggak bisa membuang peran kita sebagai seorang istri atau suami atau ayah atau ibu seperti itu, nggak bakal bisa juga gitu karena itu bagian udah di rumah ya semua peran main, apalagi WFH plus dia pegawai juga di kantornya gitu, jadi semua peran di ini itu perlu komunikasi ke atasan ya Mbak Tami, jadi biar nggak hasilnya juga mungkin agak delay sedikit tapi yang penting ada komitmen tanggung jawab untuk ngerjain tugas yang diberikan sama perusahaan seperti itu. Kita terjadwal lah ya, bisa bagi waktu kapan untuk ngerjain ini, kapan untuk main bareng anak, kapan untuk nemenin anak seperti itu. Jadi tetap produktif dan komitmen dengan apa yang sudah dibuat seperti itu. Jadi kalau komitmen sih harusnya bisa sih gitu kan. Tapi kalau ada perubahan-perubahan ya tinggal berubah lagi, nanti ya tinggal komitmen lagi ya, untuk mengerjakan apa yang telah dibuat. Oke, mungkin Mbak Tami sesi untuk podcast kali ini saya nggak panjang lebar lagi karena panjang ya. Kalau untuk ngomong tentang ini banyak hal yang harus kita bahas, banyak pertanyaan yang akan dibahas. Tapi intinya tadi tips buat kandidat yang mencari pekerjaan, Mbak Tami sudah kasih tipsnya. Biasanya seperti apa tadi harus buat CV-nya, kemudian proses seleksinya seperti apa, kemudian mencari lowongannya itu kalau yang di mes seperti apa. Oke, jadi boleh nggak nih iklan sedikit untuk Amarta nih untuk kalau apply kerjaan di mana nih Mbak Tami kalau mau apa lowongan yang buka di Amarta gitu, kali ada nanti yang mau apply ini seperti itu. Oh oke. Kalau kita tuh platformnya banyak sih, Amarta bisa cek di websitenya Amarta juga. Saya lupa websitenya apa, coba saya buka. Tapi memang websitenya ini lagi kita perbaikin. Jadi untuk sementara waktu tuh kita banyak iklan di Techinesia. Kalau untuk engineer kita tuh banyaknya di Techinesia, LinkedIn buat engineer dan spesialis. Kita banyak di situ. Terus kalau di apalagi namanya untuk proses mes, kalau mes kita tuh banyaknya kita carinya kita namanya business partner ya, dan business partner ini tuh terbagi di seluruh Indonesia, tapi nggak ada di DKI Jakarta, adanya di apalagi namanya provinsi-provinsi di Indonesia. Karena memang kita fokusnya adalah dan fokusnya adalah membantu ibu-ibu yang ada di desa. Jadi banyaknya tuh di desa-desa Mas, karyawan sales atau bisnis partner kita. Itu bisa dilihat di sosial medianya Amarta juga ada. Terus kalau misalkan di apa lagi namanya, biasanya kita broadcast juga, terus di Jobstreet juga ada gitu. Kurang lebih sih platformnya di part-part itu. Kalau di corporate kita lagi banyaknya carinya di engineers sih. Tech engineers gitu. Itu emang kita banyaknya kebutuhannya kebanyakan ya di sana ya engineer terus ya, mau dimanapun kalau lihat dari posisi itu yang dibuka engineer. Kalau yang back office gitu gampang lah, itu melalui referral pun dapat ya, apa di info sedikit langsung yang apply banyak ya. Kalau engineer ini bersaing sama perusahaan lain untuk nyari engineer terbaik ya. Iya, betul sekali. Oke, Mbak Tami boleh ditampilkan dulu videonya, saya mau foto dulu nih. Oh iya. Kita ini buat nggak apa-apa digendong aja anaknya sambil dipangku juga nggak apa-apa kalau ada. Lo mau ngambil foto Mas? Iya dong, biar kita ini tuh agak gelap lightingnya Mas, nanti gue kasih lo foto gue. Enggak, gue kalau di sini kan dari layar komputer. Coba di sini jadi jadi di sini ayo 1, 2. Dah, cukuplah. Yang penting Mbak Tami yang kelihatan bagus, kalau yang gue mah nggak usah lah. Oke. Tapi itu juga nggak bagus kayaknya. Oh iya.
Oh, berbayang gitu never ya. mind. Oke, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Oke, kalau mau lihat video ini, podcast ini, bisa langsung ke channel YouTube-nya Ngaca Community, NGACA Community dengan bahasa Inggris. Sana sudah ada beberapa video yang bisa disaksikan dan di-subscribe ya, biar terus bermanfaat video ini, terus berkarya yang baik, yang positif, biar berbagi kepada sesama. Oke, Mbak Tami, jangan lupa di-subscribe juga. Siap, siap. Siap. Oke, terima kasih Mbak Tami atas waktunya di sela-sela kesibukannya. Sama-sama Mas Kamal. Sampai bertemu kembali, mudah-mudahan bisa Semoga ketemu lagi. bermanfaat ya teman-teman. Iya, semoga, amin. Oke, bermanfaat banget, pasti bermanfaat banget. Karena tadi ilmunya banyak banget yang dibagikan ke semuanya. Oke, karena waktunya nggak banyak ya Mbak Tami, saya juga tahu sore juga, dan saya juga nggak mau terlalu panjang, orang juga membosankan ngomong terlalu panjang, tapi kita ngambil inti-intinya aja. Yap. Oke, terima kasih Mbak Tami. Yo, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.